Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Eka Sidiartama. Saya dari kelas 12 MIPA 9, nomor absen 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi surat lamaran pekerjaan. Baik, langsung saja. Surat lamaran pekerjaan. Apa sih itu surat lamaran pekerjaan? Nah, surat lamaran pekerjaan adalah surat yang isinya berupa permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Contohnya seperti panti asuhan, perusahaan, pabrik, yayasan, atau berbagai lembaga yang membuka lapangan pekerjaan. Nah, kemudian ada juga sistematika dari surat lamaran pekerjaan, yaitu yang pertama tempat dan tanggal pembuatan surat, kemudian ada lampiran serta hal, yang ketiga ada alamat surat, yang keempat ada salam pembuka, yang kelima ada alinea pembuka, yang keenam ada isi, yang ketujuh ada penutup, yang kedelapan ada salam penutup, dan yang kesembilan ada tanda tangan dan nama terang. Nah, yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Contohnya Papua Barat, 28 Agustus 2015. Kemudian lampiran dan hal. Dalam menuliskan kata lampiran dan hal tidak disingkat. Angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Contohnya lampiran titik 2 4 lembar menggunakan huruf 4, bukan angka. Kemudian ada hal titik 2 pemberitahuan. Kemudian ada alamat surat. Yang pertama, tidak menggunakan kata kepada. Kemudian alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Kemudian jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Tulisan jalan dalam alamat tidak boleh disingkat. Yang terakhir, tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisannya. Maksud saya barisnya. Kemudian ada salam pembuka. Setelah kata dengan hormat, digunakan tanda baca koma. Contoh, dengan hormat, koma. Baru alinea keempat. Maksud saya alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Di dalam alinea ini juga harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar atau tesis. Ada isi. Dalam isi terdapat hal-hal berikut ini, yaitu identitas, maksud dan tujuan, kemudian menyatakan lampiran. Isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar kerja menulis surat. Kemudian ada penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan pada instansi yang dituju. Contoh, demikian surat lamaran pekerjaan yang saya buat. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan ini. Salam penutup. Sebagai surat lamaran, salam penutup menjadi sangat penting. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Contoh, hormat saya, koma. Kemudian ada tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan bawah surat, lalu di bawahnya ditulis nama lengkap. Contohnya, hormat saya, koma, di bawahnya tanda tangan, di bawahnya nama. Di surat lamaran pekerjaan juga terdapat unsur-unsur kebahasaan yang terdapat di dalamnya, yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar, kemudian menggunakan bahasa lugas dan tidak bertele-tele. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang sopan atau santun. Yang keempat, menggunakan bentuk surat yang standar atau sesuai dengan format.
Yang kelima, menggunakan kata pengantar yang padat dan informatif. Yang keenam, tulisan mudah dibaca dan sesuai dengan ejaan. Dan yang ketujuh, menggunakan sistematika penulisan surat dengan lengkap. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akhiri dengan Paramesanti. Om Santi, Santi, Santi.